Salam Bapak Ibu Saudara kasih yang dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita bersama-sama kembali lagi untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, juga kita merenungkan firman Tuhan dan kita nanti akan berdoa. Perkenalkan, kalau tidak kenal katanya tidak sayang, tetapi ya supaya saya disayang, ya saya memperkenalkan diri ya. Saya Eko Prayitno, pelayanan saya di GKI Gading Serpong. Dekat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita tetanggaan ya. Oke baik saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes yang pasalnya yang pertama, kita akan membacakan ayat yang ke-35 sampai yang ke-42 saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai 42. Saya rindu untuk kita baca bersama-sama secara bergantian Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan ayat yang ke-35, Bapak Ibu membacakan ayat 36, kita bergantian. Sampai ayat yang ke-42. Murid-murid Yesus yang pertama, ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah membawa orang kepada Kristus. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, membawa orang kepada Kristus, saya yakin tema ini menjadi satu tema yang sangat common di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita sudah mengenal dan kita sudah seringkali mendengar bagaimana kita membawa orang kepada Kristus. Penginjilan menjadi satu inti di dalam nafas kehidupan bergereja kita, gereja Kristen. Karena bahwa memang pada kenyataannya kita ini adalah hidup oleh Injil dan berita kebenaran tentang Injil itu harus diberitakan. Ada esensinya dari kepercayaan kita adalah Injil yang menyelamatkan. Sehingga mau tidak mau kita harus sebagai orang Kristen harus memberitakan kepada orang-orang yang belum mendengar akan Injil. Nah saudara, ini ada kaitannya dengan membawa orang kepada Kristus, memberitakan kasih karunia Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal akan Kristus itu. Nah saudara, kalau kita berbicara mengenai membawa orang kepada Kristus, saya yakin bahwa walaupun tema ini menjadi satu tema yang umum, tetapi ini menjadi sebuah tantangan bagi kita orang Kristen. Kita merasa bahwa ini sebenarnya tidak mudah. Secara tema ini sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi dalam implementasinya tidak mudah. Kalau kita berbicara mengenai membawa orang kepada Kristus, kita memiliki berbagai macam alasan untuk tidak bergerak. Secara paradigma kita tahu, sebagai orang-orang percaya kita harus berangkat memberitakan Injil atau menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus itu kita kenalkan kepada Kristus. Tetapi di sisi lain kita juga memiliki berbagai alasan untuk kita tidak bergerak memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Nah saudara, mungkin di antara kita saudara beranggapan bahwa ya kalau memberitakan Injil itu
Itu adalah tugasnya hamba Tuhan. Saudara, kita beranggapan kalau memberitakan Injil itu adalah tugasnya misionaris. Kalau memberitakan Injil itu tugasnya Muse, tugasnya Cuantau, tugasnya Lause-Lause. Nah, seringkali kita membuat alasan-alasan seperti itu. Dan memilah-milah seperti itu. Nah, kalau jemaat biasa sih, ya udah yang penting datang ke gereja aja. Beribadah cukup. Tetapi perihal memberitakan Injil, itu tugas siapa? Itu tugas Muse. Itu tugas misionaris. Saudara, benarkah demikian? Benarkah demikian? Saudara, padahal membawa orang kepada Kristus itu adalah panggilan bagi kita semua orang-orang yang sudah diselamatkan. Membawa orang kepada Kristus adalah panggilan kita, orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah itu sendiri, sudah merasakan kasih Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil dan membawa orang datang kepada Tuhan. Namun saudara, juga kita di sisi lain juga kadang juga memiliki alasan-alasan lain yang membuat kita ini tidak bergerak untuk pergi keluar memberitakan Injil dan membawa orang-orang kepada Kristus. Kita beranggapan bahwa saya ini sangat terbatas, saya tidak pandai. Saya tidak pintar untuk memengaruhi orang, saya tidak pandai untuk ngomong tentang Injil, saya tidak pandai ngomong tentang kasih Allah itu di depan orang. Sehingga saya kesulitan dan alasan-alasan yang lain yang kita buat sehingga membuat kita memang tidak bergerak untuk kita memberitakan Injil, untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, perikop yang kita baca hari ini kembali lagi mengingatkan kepada kita. Perikop yang telah kita baca pada malam hari ini menegur kita kembali bagaimana seharusnya orang yang sudah mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang sudah kenal dengan Yesus sejak kecil ya. Dia sepupu ya gitu ya, anak Elisabet begitu. Pasti dia lebih mengenal akan Kristus. Nah, inilah seharusnya juga yang menjadi pendorong bagi kita, orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Bagaimana seharusnya orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang yang sudah percaya, kita semua yang sudah diselamatkan ini membawa jiwa kepada Kristus. Membawa orang lain untuk juga mengalami dan juga percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana kita dapat membawa orang-orang kepada Kristus, saudara? Saudara, yang pertama, bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang bisa membawa berita kasih karunia itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Yang pertama, saudara, bahwa kita harus menyadari peran kita sebagai orang-orang percaya adalah sebagai perantara. Bagaimana kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain, tentunya bahwa kita terlebih dahulu, kita menyadari bahwa kita adalah perantara. Orang-orang yang sudah diselamatkan ini, orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengenal Kristus ini, kita semuanya adalah seorang perantara. Agen-agen Kristus di tengah-tengah dunia ini, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu menyediakan diri kita. Kita perlu merelakan diri kita. Kita perlu menyediakan diri kita untuk menjadi agen-agen bagi Kristus di tengah-tengah dunia yang belum semuanya mengenal Kristus. Saudara, hal itulah juga yang diamanatkan Tuhan Yesus kepada kita sekalian, kepada murid-muridnya dan bahkan kepada kita, saudara, di dalam Matius 28 ayat 19-20. Amanat agung Tuhan Yesus. Itu diperuntukkan bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang yang sudah menjadi murid Kristus. Kita semuanya memegang amanat itu, menjadi perantara, menjadi agen-agen Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Nah, saudara, dalam kaitannya dengan teks yang kita baca hari ini, saudara, kita juga melihat itulah juga yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa Yohanes Pembaptis ini sadar betul akan tugasnya, sadar betul akan panggilannya, yakni apa? Menjadi perantara bagi banyak orang untuk datang kepada Kristus. Yohanes
Pembaptis sebagai jalan bagi semua orang untuk mengenal Kristus yang menjadi lebih dekat. Yohanes Pembaptis menjadi satu figur yang memperkenalkan Yesus kepada dunia. Sebelum Yesus memulai pekerjaannya di dalam dunia ini, memulai karya-karyanya di dalam dunia ini, ada satu sosok, yaitu Yohanes yang menjadi figur. Yohanes Pembaptis yang menjadi figur memperkenalkan Yesus. Yohanes Pembaptis ini menjadi satu figur, menjadi perantara memperkenalkan Yesus kepada dunia. Yohanes Pembaptis sadar akan tugasnya ini, saudara. Yohanes Pembaptis menyadari betul akan tugasnya untuk menunjukkan Yesus bagi dunia yang buta akan kasih Allah itu. Saudara, maka tidak heran ketika Yesus sedang berjalan lewat di jalan di depannya, kemudian Yohanes melihat, lalu dengan segera Yohanes mengarahkan pandangannya dan mengarahkan telunjuknya kepada Yesus Kristus yang sedang lewat. Dikatakan dalam ayat 36, lihatlah anak domba Allah. Nah, dengan kata lain saudara, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Lihatlah dia, Allah yang datang, yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah saudara, ketika mendengar Yohanes Pembaptis itu mengatakan lihatlah, maka dengan segera juga dua orang murid Yohanes Pembaptis ini berpaling, lalu kemudian mengikuti Yesus Kristus. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya menjadi berpikir, andai saja dalam posisi sebagai Yohanes Pembaptis, saudara, yang juga sebagai seorang guru, yang punya murid juga. Lalu bagaimana Yohanes melakukan ini, menunjuk orang lain untuk diikuti. Bagaimana mungkin Yohanes bisa melakukan hal ini? Saudara, Yohanes Pembaptis menunjuk seorang yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saudara, Yohanes Pembaptis dengan sadar betul bahwa ketika ia berbicara tentang Yesus di hadapan para murid-muridnya, menunjuk Yesus di hadapan para murid-muridnya, itu berarti sebenarnya mempersilahkan murid-muridnya, murid-murid Yohanes untuk apa? Meninggalkan Yohanes dan kemudian mentransfer kesetiaan murid-muridnya kepada guru yang lebih besar, yakni Yesus Kristus itu. Saudara, kita melihat bagaimana hati Yohanes menjadi seorang agen. Dia sadar betul menjadi seorang perantara dan tugasnya. Yohanes melakukan itu dan tidak ada kecemburuan di dalam hatinya. Tidak ada kepahitan di dalam hatinya. Karena dia menyadari betul tugasnya bahwa meletakkan umat manusia berdosa bukan pada dirinya sendiri, tetapi kepada pribadi yang lebih besar, yakni kepada Yesus Kristus. Saudara, Yohanes sadar bahwa yang menjadi fokus utamanya bukan dirinya sendiri. Yohanes sadar betul bahwa yang menjadi fokus itu bukan dirinya, tetapi Yesus Kristus yang ia tunjuk itu, saudara. Saudara, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Yohanes ini. Lain daripada apa yang guru-guru pada umumnya lakukan terhadap muridnya. Kalau guru-guru lain di dalam dunia ini tidak mau kehilangan murid, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yohanes justru mengarahkan murid-muridnya untuk apa? Mengikuti guru yang lebih besar, yakni Yesus Kristus. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara, karena Yohanes sadar betul. Yohanes sadar betul akan panggilannya sebagai seorang perantara bagi banyak orang yang belum mengenal akan kasih Kristus, kemudian datang kepada kasih Kristus, mengalami kasih Kristus. Fokus Yohanes bukan pada dirinya sendiri, tetapi fokus Yohanes bagaimana ia menjadi perantara, menjadi penolong, membuka jalan bagi setiap orang yang ingin merasakan dan mengalami akan kasih Kristus itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Panggilan Yohanes itu juga menjadi satu panggilan bagi kita semua. Bagi orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Bagi orang-orang yang sudah mengenal secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa panggilan menjadi perantara, membuka jalan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk memperkenalkan Yesus, kasih Kristus, kita perlu juga menyadari akan panggilan ini. Menjadi perantara bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Saudara menyadari peran kita sebagai perantara bagi banyak orang yang belum mengenal akan Tuhan. Maka seharusnya tidak membuat kita mencari keuntungan dari apa yang kita lakukan. Sekali lagi saudara, menyadari peran kita sebagai perantara bagi banyak orang untuk datang kepada Kristus. Maka seharusnya tidak membuat kita mencari keuntungan atau mencuri kemuliaan bagi diri kita sendiri. Saudara, di tengah-tengah dunia yang egosentris, yang mementingkan untuk kepentingan diri sendiri, saya pikir tidak mudah untuk kita melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi kita dan kepentingan golongan kita. Bahkan di dalam konteks kita memberitakan Injil, saudara. Membawa orang-orang kepada Yesus Kristus. Jika kita tidak hati-hati bisa saja kita mencuri kemuliaan dan juga kita mengambil keuntungan daripada hal itu. Saudara, sebagai contoh, kita bisa merasa bangga ketika kita memberitakan Injil. Kita bisa merasa bangga karena banyaknya orang yang kita bawa dan menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang yang merasa bangga, yaitu karena saya yang melakukan. Karena aku pandai. Karena aku pandai berkata-kata, karena aku pandai memengaruhi dan menarik orang. Karena aku pandai mendekati orang, dan seterusnya dan seterusnya. Atau kita merasa bahwa kita berjasa. Ya, karena banyaknya jiwa yang kita bawa menjadi orang Kristen, maka gereja menjadi penuh. Maka saudara-saudara, hal ini kita sudah masuk ke dalam satu mengambil keuntungan daripada kita melayani Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara, dari hal ini kita perlu belajar rendah hati dan terutama sadar akan panggilan kita. Bahwa kita bukanlah yang menjadi fokus. Kita bukanlah menjadi sentral dari penjangkauan jiwa. Kita bukanlah fokus utama dari hal gerakan penginjilan bagi orang-orang datang kepada Kristus. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita hanyalah perantara. Oleh sebab itu kita perlu rendah hati di hadapan Allah dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari peran kita sebagai perantara untuk membawa jiwa datang kepada Kristus. Saudara, saya yakin bahwa tidak ada tugas yang lebih sulit daripada mengambil tempat kedua atau mengambil tempat berikutnya ketika sebenarnya tempat yang pertama dapat kita nikmati. Saudara, tetapi kita sadar bahwa panggilan kita bukanlah menjadi sentral. Panggilan kita bukanlah menjadi pribadi yang utama atau yang pertama. Tetapi panggilan kita adalah menjadi agen-agen Kristus. Panggilan kita adalah menjadi pelayan-pelayan Injil Yesus Kristus yang membawa orang belum percaya mengenal akan kasih karunia Yesus Kristus. Maka oleh sebab itu, berikanlah hati kita, relakanlah hidup kita untuk menjadi perantara, menjadi agen-agen Yesus Kristus sehingga boleh membawa banyak jiwa kepada kasih karunia Allah. Saudara, itulah yang pertama, bagaimana mengingatkan kita sebagai agen-agen Kristus. Kita harus merelakan diri kita dan tidak mencari kepentingan apapun di dalam hal kita memberitakan Injil. Selain daripada membawa jiwa itu kepada sang punya jiwa itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, lalu yang kedua, bagaimana kita dapat membawa orang-orang kepada Yesus Kristus? Yang kedua adalah dengan menyadari bahwa perjumpaan dan pengenalan akan Kristus itu adalah yang menjadi dasar bagaimana kita bisa membawa orang kepada Kristus. Sekali lagi, perjumpaan dan pengenalan kita akan Yesus Kristus itu adalah yang menjadi dasar bagaimana kita bisa membawa orang kepada Yesus Kristus. Saudara, seringkali kita mengamati saudara kalau di dalam satu penginjilan,
Seringkali kita mengamati dan bagaimana gereja mengadakan satu gerakan-gerakan penginjilan. Biasanya kita melihat bahwa gereja-gereja membangkitkan semangat dan gairah penginjilan, penjangkauan kepada jemaatnya itu melalui satu program yang begitu masif, satu program yang begitu besar, satu kampanye penginjilan yang sangat luar biasa, yang menyita tenaga, menyita sumber daya secara lebih masif. Saudara, tetapi pertanyaannya adalah dengan semua program, dengan semua kampanye yang diadakan oleh gereja untuk membangkitkan semangat penginjilan bagi jemaatnya, pertanyaannya seberapa berdampakkah dan seberapa efektifkah program itu kemudian diimplementasikan oleh semua jemaat, dilakukan oleh semua jemaat, dijalankan oleh semua jemaat. Saudara, maaf, saya tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan program-program atau kampanye di dalam penginjilan serta penjangkauan di dalam gereja kita. Bukan itu, saudara. Saudara, saya hanya ingin mengatakan bahwa kebangkitan gereja untuk memberitakan Injil, kegerakan gereja menjangkau orang bagi Kristus, itu sebenarnya bukan semata-mata dimulai dari program-program yang kita bikin. Program-program besar, program-program spektakuler yang gereja bikin. Menggerakkan jemaat untuk bisa menjangkau banyak orang untuk Yesus Kristus, itu sebenarnya tidak cukup hanya didasarkan pada kampanye gereja atau program gereja saja. Tetapi saudara, hal yang lebih utama, yang mendasari dari bagaimana kita membawa jiwa-jiwa kepada Kristus adalah, yaitu bagaimana kita mengalami perjumpaan dan mengalami transformasi iman di dalam perjumpaan kita dengan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa dasar yang menjadi pendorong bagi kita untuk mengalami kegerakan memberitakan Injil, membawa jiwa bagi Kristus, itu dimulai dari perjumpaan kita, setiap individu, setiap jemaat, setiap pribadi, perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan secara personal dengan Yesus Kristus itu sendiri. Sejauh mana kita berjumpa dan mengalami Kristus di dalam kehidupan spiritualitas kita. Sehingga perjumpaan dengan Kristus itu mengubahkan setiap individu-individu di dalam jemaat kita. Mengubahkan, mentransformasi setiap kehidupan kita. Nah, kemudian itu sanggup mendorong untuk membawa orang lain juga mengenal kasih Kristus. Kita mengubahkan kehidupan kita, perjumpaan itu mengubahkan kita dan membuat kita, mendorong kita dengan memiliki gairah hati untuk mengenalkan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara, itulah juga yang penulis Injil Yohanes tunjukkan bagi kita semuanya pada malam hari ini di dalam ayat 39, saudara. Saudara, dikatakan di dalam ayat 39, iya, Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat penulis Injil Yohanes menunjukkan dua orang yang mulai mengikut Yesus. Yakni Andreas dan satu saudara yang tidak disebutkan namanya. Nah, saudara, kita melihat sebelum Andreas dan rekan-rekannya itu mengajak orang lain kepada Yesus Kristus, Andreas ini terlebih dahulu mengalami perjumpaan secara personal dengan Yesus Kristus. Mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara, dikatakan oleh penulis Injil Yohanes, Andreas dan satu rekannya ini tinggal bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kata-kata tinggal di sini ketika Andreas dan murid yang lain ini dikatakan tinggal bersama-sama dengan Yesus, saya percaya bahwa ini bukan hanya sekedar ya tinggal numpang aja sebentar, numpang istirahat, ya, numpang minum karena kelelahan, bukan, saudara. Atau hanya melihat-lihat aja tempat tinggal Yesus, oh ini atau tempat tinggal Yesus, bukan, saudara. Saya yakin bukan itu yang dilakukan di dalam perjumpaan ketika Andreas berjumpa dengan Yesus dan tinggal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara, saya yakin di dalam momen Andreas tinggal bersama-sama dengan Yesus ini ada satu perjumpaan
secara pribadi dengan Tuhan. Ada satu perjumpaan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Ada satu pengalaman spiritual bersama dengan Yesus Kristus. Sehingga itu mentransformasi atau mengubahkan hidup Andreas dan rekannya itu. Sehingga mendorong Andreas dan juga rekannya itu kemudian membawa saudaranya yang lain, yaitu Simon, untuk datang kepada Yesus Kristus. Saudara, inilah yang menjadi dasar dan yang mendorong bagi Andreas untuk apa? Untuk membawa orang lain kepada Kristus, yakni apa? Mulai dari perjumpaan ini. Mulai dari perjumpaan secara personal dengan Yesus ini, yang mentransformasi hidupnya dan membagikan pengalaman spiritualnya itu dengan saudaranya, yaitu Simon. Dan kemudian membawa Simon kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kegerakan gereja untuk menjangkau banyak orang, kegerakan gereja untuk menjangkau banyak jiwa bagi Kristus selalu dimulai dari perjumpaan jemaat dengan Tuhan. Di mana dimulai dari lutut mereka yang rela bertelut di hadapan Tuhan. Dimulai dari telinga mereka yang rela mendengar suara Tuhan setiap hari. Dimulai dari hati mereka yang mencintai dan mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara, itulah yang ditunjukkan dalam sejarah pertumbuhan kekristenan di dunia ini. Dimulai dari jemaat mula-mula, bahkan di zaman di era modern yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Kristen John Wesley. Semuanya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga membangkitkan orang-orang ini untuk lebih giat lagi membawa orang kepada Kristus. Saudara, pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, sudahkah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah di dalam hidup kita? Sudahkah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dalam hidup kita dengan Yesus Kristus itu? Saudara, sudahkah kita memiliki kerinduan untuk tinggal diam? Sudahkah kita memiliki kerinduan untuk tinggal diam bersama-sama dengan Kristus, menikmati Kristus, dan mengalami Kristus di dalam kehidupan kita? Sehingga ketika hal itu terjadi, benar-benar kita mengalami kasih Kristus, merasakan kasih Kristus yang akhirnya membuat kita, mendorong kita untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita, kepada orang lain, dengan memperkenalkan Yesus, kasih Kristus, kasih Yesus kepada orang-orang terdekat kita, saudara. Saudara, atau mungkin jangan-jangan kita hari ini kita abai terhadap orang-orang di sekeliling kita. Atau mungkin kita hari ini tidak peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Kristus. Dan kita merasa biasa saja. Tidak ada satu getaran di dalam hati kita. Bahkan kita merasa bahwa membawa orang kepada Kristus bukanlah tanggung jawab saya. Bukanlah tanggung jawab kita. Saudara, jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, maka saya curiga. Apakah kita benar-benar selama hidup kita ini, kita sudah tinggal diam bersama dengan Kristus? Apakah benar selama ini hidup kita tinggal bersama dengan Tuhan kita? Saya curiga apakah benar kita selama ini sudah berjumpa secara pribadi dan sudah merasakan kasih-Nya, sudah mengalami kasih Yesus Kristus itu. Atau jangan-jangan kita ini sebenarnya belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak merasakan apapun ketika kita melihat orang lain yang di luar sana belum merasakan dan belum menikmati kasih Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, atau jangan-jangan kita selama ini tidak mengenal Tuhan secara lebih dalam, tidak mengalami kasih Tuhan secara dalam, sehingga membuat kita ini abai terhadap orang-orang di sekeliling kita. Saudara, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini boleh menjadi refleksi di dalam kehidupan kekristenan kita.
Sejauh mana kita tinggal diam bersama dengan Kristus. Sejauh mana kita bisa mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan kita ini. Sehingga ketika kita sudah mengalami kasih Kristus, sudah berjumpa dengan Kristus, dan kita merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita, membuat hati kita ini bergelora. Membuat hati kita ini tidak bisa tinggal diam ketika belum menyampaikan kasih karunia yang sudah kita rasakan, yang sudah menjadi, yang sudah kita terima itu. Menjadi bagian dalam hidup kita itu. Saudara, biarlah kasih Kristus ini terus senantiasa kita rasakan, dan di dalam kehidupan kekristenan kita, kiranya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, sehingga membuat kita ini melihat tanggung jawab yang harusnya kita lakukan, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin bagi kita hari ini ada begitu banyak alasan yang membuat kita tidak pergi memberitakan Injil. Ada begitu banyak alasan yang membuat kita tidak membawa jiwa datang kepada Kristus. Ada cukup banyak alasan untuk membuat kita ini berdiam diri, tidak memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi saudara, hari ini kita kembali lagi diingatkan bahwa membawa orang kepada kasih karunia Kristus itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, kita perlu menyadari, yang pertama, kita perlu menyadari peran dan tugas kita sebagai orang-orang percaya, yaitu menjadi perantara, menjadi agen-agen Kristus, menjadi jalan bagi orang-orang yang belum mengenal akan kasih karunia Kristus. Kita boleh menjadi agen-agen bagi orang yang belum mengenal Kristus, itu datang kepada Kristus. Lalu kemudian yang kedua, kita perlu juga mengalami perjumpaan secara personal dengan Tuhan. Dan kita sendiri juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat dikubarkan kembali untuk memberitakan kasih karunia kepada sesama itu. Dan kita boleh menjadi berkat, boleh menyalurkan kasih Allah, kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi agen-agen Kristus, dan kita terus hidup di dalam pengenalan, di dalam perjumpaan dengan Tuhan, sehingga memampukan kita untuk terus boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami, hari ini bersyukur di hadapan Tuhan. Kami diingatkan kembali dari bagaimana esensi iman kami, implementasi iman kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, sebagai orang-orang yang sudah menerima akan kasih karunia Allah, yang sudah mengalami akan kasih karunia Allah. Kami dipanggil menjadi agen-agen Kristus, menjadi perantara bagi banyak orang yang mungkin belum mengenal Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, juga berikan kami hati yang terus mau rindu berjalan bersama dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, untuk mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin melalui disiplin rohani kami. Kami boleh merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami dan mengobarkan ke hidup kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk membawa orang-orang datang kepadamu. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami sebagai murid-murid-Mu, sehingga kami boleh membawa banyak orang mengenal akan Engkau. Ini yang menjadi seru doa kami ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.